di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari buku yang saya rangkum, yaitu struktur data pada logika dan algoritma pemrograman. Yang pertama ialah bab pendahuluan. Di bab ini menjelaskan konsep dasar algoritma, logika, informatika, pseudocode, bahasa pemrograman, dan serta tipe data dan operator. Algoritma adalah langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga proses dapat dijalankan di komputer secara logis. Kemudian pemahaman awal seperti tipe data, operator, dan algoritma pemrograman sangat penting sebagai dasar sebelum menulis program. Kemudian ada tipe data dasar. Kemudian ada tipe dasar meliputi integer, real, char, boolean, dan string. Masing-masing menentukan bagaimana data diproses. Operator matematika seperti tambah, kurang, kali, div, move digunakan dalam perhitungan angka. Operator logika digunakan dalam rumus and or not, mengatur kondisi benar atau salah dalam program. Operator perbandingan ialah sama dengan lebih kecil, lebih besar, kurang kecil dari, besar dari, tidak kecil sama dengan, besar sama dengan, digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar dua nilai. Bagian ini menegaskan bahwa programmer harus tahu jenis data yang diolah dan dioperasikan yang dapat dilakukan sebelum menyusun algoritma agar lebih kompleks. Kemudian ada struktur data atau konsep dasar. Struktur data dibangun dari bagian terkecil hingga kompleks. Yang pertama, file, record, file, entitas, kumpulan entitas. Primarity berfungsi sebagai pengenal unik record agar tidak ada data yang tertukar. Contohnya struktur data nyata, data mahasiswa, data karyawan, dan data kendaraan. Bab ini menunjukkan bahwa struktur data bukan hanya penyimpanan informasi, tetapi juga membantu komputer mengatur data agar akses dan prosesnya efisien. Kemudian ada bentuk struktur data. Bentuk struktur data ini ialah yang terdiri dari array. Array adalah struktur data berindeks dengan elemen berurutan. Sederhana namun sangat sering digunakan. Array satu dimensi ialah menyimpan data sebaris, yaitu kayak satu dimensi. Kemudian juga array dua dimensi tersusun seperti matriks atau baris dan kolom. Kemudian ada juga linked list, memungkinkan penyimpanan data secara dinamis tanpa harus berurutan di memori. Bentuk struktur data lain seperti tree dan graph juga diperkenankan sebagai gambaran awal struktur non-linear. Struktur kontrol algoritma tuntutan percabangan perulangan merupakan fondasi penyusunan alur program. Kemudian ada string dan pengolahan kata. String merupakan rangkaian karakter yang dianggap satu kesatuan data. Penyimpanan string dapat dilakukan dengan fixed length, panjang ditentukan sejak awal. Variabel length, panjang menyesuaikan kebutuhan, biasanya dengan penanda akhir. Tipe data karakter disimpan sebagai array dari karakter char array. Operasi data string seperti mengambil substring, memotong kata, atau menggabungkan teks menjadi sangat penting dalam pemrograman.
Kemudian ada array, pointer, dan record. Array disimpan berurutan dalam memori sehingga alamat elemen dapat dihitung melalui base address. Base address ini kayak rumah, yaitu tempat menyimpan semua data. Elemen array dapat diakses dengan rumus posisi memori tertentu. Pointer adalah variabel yang menyimpan data dari data lain fondasi untuk struktur data dinamis. Record menggabungkan beberapa file berbeda seperti nama, umur, alamat menjadi satu kesatuan data. Bab ini menekankan bagaimana komputer menyimpan dan mengelola data di tingkat memori. Kesimpulan dari buku yang saya rangkum ialah struktur data dan algoritma adalah dasar penting dalam pemrograman karena membantu mengatur, menyimpan, dan mengolah data secara efisien dengan memahami logika persisifon tipe data, percabangan, perulangan, serta sebagai struktur data seperti array, string, pointer, record, dan linked list. Nah, di sini kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan pada. Saya ambil dari bukunya. Jelaskan hubungan antara record, file, dan file dalam struktur data. Jelaskan antara record, file, dan file dalam struktur data. File. Untuk pertanyaannya, jelaskan hubungan antara record, file, dan file dalam struktur data. File adalah unit data kecil seperti nama, umur, atau alamat, dan file digabung membentuk record seperti data satu siswa mahasiswa banyak. Record kemudian dikumpulkan menjadi sebuah file seperti daftar seluruh mahasiswa dengan hubungan hierarkis. Ini data tersusun secara teratur, mudah diakses, dan tidak membingungkan. Apakah jawaban saya diterima? Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.